الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sore salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga waktu sehingga kita dapat berkumpul pada rangkaian acara pleno terbuka penetapan calon terpilih pada Pilkada serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Mandeling Natal tahun 2024. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat selalu kita dapatkan dari dunia sampai dengan akhirat. Yang terhormat rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Mandeling Natal, hadir Pak Muhammad Al-Khatib selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, hadir juga Bapak Muhammad Yasir Nasution selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Mandeling Natal, dan juga hadir Bang Agusi Hukum dan Pengawasan, dan titip salam rekan kami satu lagi yaitu Ilubri Masagara, karena pada saat ini beliau masih dalam perjalanan menghadiri acara kegiatan undangan KPU RI di Jakarta. Juga yang terhormat rekan-rekan sesama penyelenggara yaitu dari Bawaslu Kabupaten Mandeling Natal, pada seluruh undangan kami yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, sebagaimana kita sudah mengikuti proses tahapan dari awal sampai dengan sekarang ini, di mana proses pelaksanaan juga sampai ke tahap Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 24 kemarin, Mahkamah Konstitusi sudah mengumumkan ataupun sudah memutuskan proses pilkada di Mandeling Natal, dan kami diamanahkan 3 hari paling lambat setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan wajib melaksanakan penetapan pasangan calon. Dan karena jarak tempuh dari Jakarta, di mana persidangan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, kami butuh waktu juga untuk sampai ke Mandeling Natal, maka kami memilih sesuai dengan kesepakatan bersama komisioner, kami memilih tanggal di hari terakhir yaitu tanggal 27 Februari 2024. Semoga kegiatan ini berkah bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita insya Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih karena ini juga live streaming kepada masyarakat Mandeling Natal yang sudah menyalurkan hak pilihnya dan juga turut menjaga kondusivitas di Mandeling Natal, sehingga proses dinamika pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar, aman, tak ada pula yang merusak ataupun mengganggu ketenangan kita ataupun persaudaraan kita di Kabupaten Mandeling Natal. Sebagaimana prinsip yang selalu kita pegang, yaitu prinsip Dayatulul, yaitu pengikat persaudaraan kita di tanah Mandeling Natal, sehingga
apapun yang menjadi dinamika dalam pelaksanaan pesta demokrasi selalu tidak menjadi dan tidak pernah kita dengar ada konflik-konflik di Kabupaten Maneheng Natal seperti konflik di kabupaten kota lain. Inilah satu nilai kepada kita Kabupaten Maneheng Natal, dan tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian dan ini rekan-rekan komisioner semuanya, pelaksanaan ini akan kita buka dan selanjutnya nanti akan kita laksanakan proses pembacaan sampai dengan penyerahan secara simbolis terkait dengan SK penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Maneheng Natal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Maneheng Natal periode 2025 dengan ini secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Natal periode 2025-2030 untuk dapat kita patuhi bersama. 1. Rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Maneheng Natal periode 2025-2030 bersifat terbuka dan dapat disiarkan secara langsung. 2. Selama kegiatan berlangsung, perangkat telekomunikasi dimatikan atau dapat diatur dalam mode hening agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno. 3. Pimpinan rapat pleno dapat melakukan skors terhadap jalannya rapat pleno penetapan yang disampaikan kepada peserta rapat. 4. Peserta rapat pleno hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. 5. Peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal atau ID card yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Maneheng Natal. 6. Peserta rapat pleno wajib berlaku tertib, sopan, dan santun selama berlangsungnya rapat pleno penetapan. 7. Peserta rapat pleno dapat melakukan interupsi setelah proses pembacaan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Natal selesai dilaksanakan. 8. Peserta rapat pleno yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat. 9. Lembaga atau instansi pemerintah yang hadir juga wajib menggunakan tanda pengenal atau ID card. 10. Bawaslu Kabupaten Maneheng Natal dapat menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat pleno. 11. Pewarta atau pers yang hadir dapat meliput langsung proses rapat pleno dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Demikian tata tertib kita untuk jalannya rapat pleno ini. Demikian saya kembalikan Titik BUP garis penghubung 18 Romawi 23 Romawi garis miring 2025 tanggal 24 Februari 2025. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maneheng Natal melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Maneheng Natal periode 2025-2030. Rapat pleno ini dipimpin Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maneheng Natal serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maneheng Natal, pasangan calon, partai politik tingkat Kabupaten Maneheng Natal, serta tamu undangan. Pelaksana rapat pleno terbuka ini didasarkan pada 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan seterusnya. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 32/PHPU BUP /23 Romawi /2025 tanggal 24 Februari 2025. 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1797 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manihang Natal nomor 2260 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manihang Natal tahun 2024. 8. Surat KPU nomor 387-PL-06-SD-06-2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal penjelasan penetapan calon terpilih pasca pengucapan putusan penetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Februari 2025. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 8, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manihang Natal menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Manihang Natal periode 2025-2030 adalah sebagai berikut. Baik, sebelum saya bacakan terkait dengan penetapan sebagaimana yang kami sebutkan tadi, untuk penetapan pasangan calon terpilih ini sifatnya pleno, maka harus juga saya pertegas kepada komisioner yang 4 ya, untuk apakah setuju untuk kita menetapkan pleno ataupun menetapkan pasangan calon terpilih. Mungkin saya akan tanya satu-satu dan mulai dari Pak Muhammad Al-Fatih. Setuju Ketua, lanjut. Pak Muhammad Yasir selaku leading sektor pelaksanaan teknis. Baik, sebelumnya mau nanti sebelum saya sebutkan juga pada Bang Agus Salam, apakah setuju akan kita laksanakan penetapan dan nanti akan disebutkan nanti nama yang sama. Baik, sekali lagi saya bertegas untuk 3 rekan kami karena pada prosesnya pelaksanaan pleno kami hadir berempat, maka tentu ini sudah cukup forum karena rekan kami yang satu lagi pada posisi perjalanan dinas atau pelaksanaan perjalanan dinas. Baik, sekali lagi apakah rekan-rekan setuju kita akan menetapkan nama calon bupati terpilih atas nama Haji Saifullah Nasution SHMM 1 dan nama calon wakil bupati terpilih Atika Azmi Utami. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Maka KPU Kabupaten Manihang Natal dalam rapat pleno penetapan akan menetapkan nama calon bupati terpilih Haji Saifullah Nasution SHMM dan nama calon wakil bupati terpilih Atika Azmi Utami. Nomor urut 2, perolehan suara 98429. Partai politik atau gabungan partai politik pengusul 1. PKB, 2. Nasdem, 3. PKS, 4. Demokrat, 5. Perindo, 6. P3, 7. Hanura. Penyambungan 27 Februari 2025. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manihang Natal Muhammad Iksan Ketua, Muhammad Yasir Nasution anggota, Agus Salam anggota, Muhammad Al-Fatih anggota, dan akan ditandatangani.
Baik, sebelum saya membacakan SK ataupun keputusan Komisi Pemilihan Umum, saya ingin bertanya dulu, apa ada kira-kira tanggapan dari Bawaslu? Izin saya akan membacakan SK KPU. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Mandailing Natal periode 2025-2030. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Mandailing Natal periode 2025-2030. 1. Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal nomor urut 2, yaitu Bapak H. Saifullah Nasution SH MM dan Ibu Atika Azmi Utami dengan perolehan suara sebanyak 98.429 suara atau 50,24% dari total suara sah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024. Kedua, menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 27 bulan Februari tahun 2025 pukul 16.04 WIB. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan penyerahan. Selamat sore
salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tentu sebagai umat yang beragama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah henti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Wabil khusus pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri suatu acara yang sangat baik, sangat mulia, sangat strategis, yaitu pleno KPU Mandailing Natal dalam rangka menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mandailing Natal periode 2025-2030. Selawat beriring salam, mari juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta kita semua yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya, dan insya Allah kelak kita mendapatkan sahabatnya sampai dengan akhir zaman. Yang kami hormati Ketua KPUD Mandailing Natal beserta jajaran yang mohon maaf kami mungkin tidak menyebutkan satu persatu. Ketua Bawaslu Mandailing Natal beserta seluruh jajaran. Kemudian tadi dari Sekretaris KPU Provinsi paling salah tadi. Kemudian Ketua DPRD Mandailing Natal, Bapak Bupati atau yang mewakili pada sore hari ini. Kemudian rekan-rekan dari Forkominda plus Kabupaten Mandailing Natal, mohon maaf mungkin menyingkat waktu, saya tidak sebutkan lagi satu persatu namanya. Selanjutnya para ketua partai yang hadir pada sore hari ini, seluruhnya yang menjadi peserta pemilu di Mandailing Natal. Wabil khusus tentu pengusung 02 atau pengusung Saifullah Nasution dan Atika Azmi Utami. Kemudian yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Tahata, kemudian LO kami dan para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini, yang mungkin mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendamping saya sebagai penasehat hukum yang setia bersama kami sejak mulai berkampanye sampai dengan hari ini, Pak Profesor Dimansa beserta timnya dan seluruh undangan, terutama tentu yang tidak kalah pentingnya adalah rekan-rekan media, baik media elektronik maupun media cetak, yang setia senantiasa menginformasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Mandailing Natal dalam rangka mensukseskan pemilu kada di 2024 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, tentu kami berdua terutama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua KPUD Mandailing Natal beserta jajaran yang telah menginisiasi acara ini dan sudah melaksanakannya dengan baik, dari mulai proses pembukaan sampai dengan penyerahan petikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berikutnya tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU yang sudah ikut berpartisipasi mensukseskan proses pemilihan pemimpin Mandailing Natal yang insya Allah tahun 2025 sampai 2030 dalam keadaan aman, damai, tanpa ada hal-hal yang prinsip yang membuat kita sesama masyarakat
menjadi tidak berkesesuaian atau tidak bersaudara atau bahkan mungkin berselisih. Hal ini bisa kita lihat dari proses mulai perhitungan suara, pemungutan suara, perhitungan suara di PPS, kemudian perhitungan di PPK, sampai dengan pleno di KPUD. Insya Allah semua berjalan dengan baik. Ini tentu menggambarkan bahwa masyarakat Mandailing Natal sudah semakin dewasa, sudah semakin memahami bahwa proses demokrasi untuk mencari seorang pemimpin harus kita lalui, dan kita harapkan tentu ke depan sesuatu yang sudah baik ini akan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan sehingga hal ini bisa berjalan lebih mudah, lebih riang gembira, lebih pandai kita melihat tokoh-tokoh yang akan kita pilih menjadi wakil kita dalam rangka membawa Madinah ini semakin maju dan semakin madani. Bapak Ibu sekalian, sedikit kami sampaikan bahwa tentu proses pemilihan ini sudah kita ikuti sedemikian rupa, tentu atas nama pribadi dan atas nama kami berdua juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, dari kejaksaan, dan seluruh penegak hukum yang telah mengawal semua ini sehingga berjalan dengan baik. Dan kita lihat sampai dengan hari ini betapa rekan-rekan dari kepolisian tetap setia, tetap fokus, tetap ingin proses ini sampai dengan akhir pelaksanaan penetapan ini berjalan dengan baik, dengan kita dikawal, diberikan kepastian agar teman-teman atau Bapak Ibu yang dari KPU bisa melaksanakan pleno ini berjalan dengan baik. Mungkin tentu di dalam pergaulan, di dalam proses kampanye sampai dengan pemilu, kami berdua juga tidak luput dari hal-hal yang mungkin bisa membuat hati atau perasaan Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Mandailing Natal tidak bisa memuaskan pertemuan kita. Mungkin sudah mengundang, sudah menjadwalkan, tapi karena sesuatu kami tidak bisa menghadiri. Atas nama itu tentu kami berdua mengucapkan permohonan maaf, dan juga alhamdulillah jangan dukungan itu ke depan berkurang. Kami tetap berharap bahwa kita adalah satu. Terakhir, bahwa kita masyarakat Mandailing Natal adalah masyarakat yang sangat religius. Disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita membuat fondasi kita di Mandailing Natal ini dengan Dalian Natolu. Bahkan kita punya filosofi Kodana 5. Sehingga dua hal ini kita harapkan menjadi fondasi kita. Mari saudara-saudara kami masyarakat Mandailing Natal yang kemarin ada di kubu 01 maupun ada di 02, kami harapkan mulai sejak ditetapkan ini, mari kita bersatu, bergandengan tangan, kita akhiri semua proses pemilu itu dengan menyongsong masa depan. Kita lihat ke depan bagaimana kita bisa bersama, ibarat sapu lidi yang selama ini kita bawa. Manakala sapu lidi itu kita ikat menjadi satu, maka menjadi satu kekuatan yang besar untuk bisa bersatu membawa perahu kabupaten ini semakin maju ke depan. Kita sudah melihat bahwa kalau kita bandingkan dengan kabupaten dan provinsi yang ada di Sumatera Utara, yang ada jumlahnya 33, saya yakin kita belum ada di 10 besar. Kita mungkin masih ada di papan tengah atau mungkin papan bawah. Sehingga ini kita perlu fokus, perlu konsentrasi, perlu berangkulan, perlu saling mendukung, perlu pengorbanan kita bersama untuk kita bisa membawa Madinah ini semakin maju, semakin madani. Kami berdua
tidaklah ada apa-apanya. Tidak akan mungkin kami bisa berdua membawa Madinah ini ke depan semakin maju tanpa dukungan dari semua unsur yang ada, baik itu unsur pemerintahan, unsur DPRD sebagai partner kami dalam menjalankan semua kebijakan yang ada, tentu bagian penegak hukum yang juga mendampingi kami dalam rangka melaksanakan ketentuan, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya harus berpartisipasi. Mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama menatap masa depan. Apalagi Indonesia sudah mencanangkan di tahun 2045 kita menjadi suatu negara yang masuk di 5 besar negara dunia, negara maju, maka kita perlu mengejar itu untuk bersama-sama. Kita akan membuat program strategis untuk sampai 2050 agar kita capai, mudah-mudahan walaupun nanti kalau secara politik paling maksimum kami bisa melaksanakan tugas 10 tahun, tapi harapan kita membuat fondasi yang bisa bersama-sama manakala Indonesia nanti sudah mencanangkan Indonesia Emas, kita juga sudah berada di bagian yang terdepan sebagai pendukung salah satu kabupaten di Indonesia. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila menyampaikannya ada kalimat, kata-kata yang kurang pada tempatnya, atau masih ada yang belum kami sampaikan. Tentu ini adalah salah satu kelemahan kita sebagai manusia, dan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.